Cis, kita kan udah kenal 1 minggu. Gimana kalau kita nikah aja? Ini Bu, duitnya. Kebetulan hasil warung bulan ini lumayan juga. Jadi setengahnya buat ibu ya. Sini kamu. Mas, jangan mas. Sakit. Mas, jalan. Cepat masuk sini. Mas, jangan mas. Cepat masuk. Sakit. Cepat masuk sini. Mas, jalan. Cis, kita kan udah kenal 1 minggu. Gimana kalau kita nikah aja? Kita juga kan udah nggak muda lagi. Udah kepala 3. Jadi, tunggu apa lagi kan? Tapi Jim, emang gak terlalu cepat ya kita buat mutusin nikah? Cisa, selama kita pacaran, apa kamu pernah aku kecewakan? Entah dari sifat aku, kelakuan aku. Enggak kan? Iya sih Jim. Bener sih, Jimmy emang baik banget. Tapi, apa iya aku langsung nikah aja sama dia? Gini, Cis. Nanti kalau kita kelamaan pacaran, yang ada takutnya kita malah kebablasan. Kamu paham kan? Alangkah baiknya kita mencegah itu. Iya juga sih, niat Jimmy bagus ternyata. Aku juga setuju. Kalau begitu, aku terima aja kali ya ajakan nikah dia. Jadi, gimana, Cis? Iya Jim, iya. Aku mau kok nikah sama kamu. Alhamdulillah, syukur deh. Aku seneng dengarnya. Ntar aku susun ya jadwal dan persiapannya. Termasuk aku nanti mau kabarin juga saudara-saudara aku. Meskipun awalnya ragu karena belum lama mengenal Jimmy, pada akhirnya Jimmy mampu meyakinkan Cisa untuk melangsungkan pernikahan. Dengan senang hati, Cisa juga tidak lupa untuk mengundang teman terdekatnya yang bernama Ranti. Ran, ini undangan aku ya. Kamu jangan lupa datang nanti. Undang juga teman-temanmu ya. Wah, aku seneng banget, Cis, dengarnya. Tapi, emangnya kalian udah kenal berapa lama sih? Aku kok kayak baru denger ya kamu ada pacar. Terus, tiba-tiba sekarang ngasih undangan. Sebenarnya kita baru kenal 1 minggu sih. Tapi selama kita pacaran, dia anaknya baik aja sih. Jadi, aku yakin-yakin aja. Oh, gitu ya. Ya udah, aku doain aja ya. Nanti lancar semuanya. Jangan khawatir. Nanti aku pasti datang kok. Sekalian mau doain. Semoga rumah tangga kalian langgeng dan cepat punya keturunan. Iya, makasih ya Ran. Setelah persiapan matang, tibalah hari di mana Cisa dan Jimmy pada akhirnya melangsungkan pernikahan. Pernikahan yang hikmat dan penuh dengan sukacita. Alhamdulillah, akhirnya kita sah ya. Iya mas, aku seneng banget loh. Sekarang kita bisa ketemu setiap hari. Iya, aku juga seneng banget. Ya udah, gimana kalau kita istirahat aja dulu? Nanti kan kamu masak besok pagi-pagi. Iya mas, pasti kok. Nanti aku masakin masakan yang paling enak. Aku juga sebenarnya capek sih dari pagi nyalamin tamu. Yaudah deh, ayo kita istirahat mas. Untuk memperkuat ekonomi mereka, Cisa dan Jimmy memutuskan untuk membuka usaha warung
sederhana tepat di depan rumahnya. Namun hasilnya ternyata di luar dugaan, bahkan lebih dari sekedar cukup. Tetapi tentu, masalah bukan berarti tidak ada. Justru inilah awal dari semuanya. Masalah yang datang dari orang ketiga, tetapi bukan soal cinta, melainkan... Mas, hasil warung kita bulan pertama ini dapat 10 juta loh. Wah, Cisa nggak nyangka hasilnya bakal segede ini. Iya, Cis. Mas juga nggak nyangka. Ternyata hasilnya memuaskan ya. Ya udah, kalau begitu kita hanya tinggal perlu banyakin aja nih belanja stok barang kita. Lebih bagus kita nanti beli barang yang belum pernah kita jual. Hitung-hitung biar nambah rame aja. Iya, Mas. Iya, strategi kamu bagus juga. Ya udah, kita tinggal konsisten dan menyusun rencana. Gimana caranya biar toko kita lebih rame, maju, nanti kita bisa lebih besarin lagi warung kita, Mas. Iya, Cis. Ayo, kita bangun sama-sama ya warung ini. Ini, Bu, duitnya. Kebetulan hasil warung bulan ini lumayan juga. Jadi, setengahnya buat ibu ya. Iya, Jim. Makasih ya. Kalau bisa, nanti hari raya juga ditambah ya jatah buat ibu. Astaga, Mas kok malah ngasih setengah pemasukan hasil usaha buat ibunya sih. Kalau ngasih 100 sampai 200 ribu gak masalah. Kok sampai setengahnya? Cisa merasa tidak setuju dengan apa yang Jimmy lakukan. Ia tidak melarang Jimmy memberikan rezeki keluarganya kepada ibunya, melainkan nilai yang diberikan tidaklah wajar. Belum lagi, Jimmy juga terlihat lebih menuruti perintah ibunya dibandingkan Cisa yang sebagai istrinya. Mas, Cisa, pengen nanya deh. Iya, ada apa, Cis? Kenapa? Mas, barusan ngasih setengah pemasukan keluarga kita buat ibu kan? Itu, uang hasil warung kita bulan ini. Itu banyak banget loh, Mas. Kan anak ibu juga, bukan Mas doang. Harusnya kalian patungan lah, biar adil. Jangan kamu aja yang ngasih gede. Mentang-mentang rumah kita paling dekat sama ibu. Kamu berani ya ngusik ibu aku? Dia itu udah besarin aku dari kecil loh. Iya, Mas, iya. Cisa tahu. Tapi kan, sekarang Mas udah punya keluarga. Apalagi nanti punya anak. Sedangkan ibu, dia itu nggak ada tanggungannya, Mas. Semua anaknya juga udah mapan. Perasaan, kalau mau ngasih pun nggak harus besar-besar banget. Mas aja yang berlebihan. Udah, jangan banyak ngomong. Aku ini sekarang suami kamu. Jadi, kamu harus nurut sama aku, dimanapun caranya. Sini kamu. Mas, jangan, Mas. Sakit. Mas, jalan. Nampaknya Jimmy terpancing emosi. Ia berpikir Cisa tidak menyukai kehadiran ibunya di kehidupan mereka. Tanpa basa-basi, Jimmy menunjukkan sifat aslinya. Cepat masuk sini. Mas, jangan, Mas. Cepat masuk. Sakit. Cepat masuk sini. Mas, jalan. Astaga. Buka, Mas. Buka pintunya. Kamu tega sama istri sendiri. Aku ini istri kamu, Mas. Istri kamu. Nah, rasain kamu. Pokoknya,
Malam ini kamu tidur di toilet ya. Mas, aku mohon mas. Jangan. Jangan mas. Udah. Kamu kalau mau nangis, nangis aja yang keras. Kalau mau sedih, sedih aja sampai pagi. Buka aja sendiri kalau bisa. Mau nangis, nangis aja. Bapak kamu juga jauh, gak bakalan bisa dengerin tangisan kamu. Pokoknya di rumah aku, kamu harus nurut apapun kata aku. Ya ampun mas. Aku gak nyangka. Ternyata ini sifat asli kamu. Aku nyesel. Aku nyesel ya Allah. Aku cuma kenal dia 1 minggu. Terus aku mutusin langsung nikah. Andaikan waktu bisa diputar, aku gak bakalan mau nikah sama suami yang gak bisa mengutamakan istrinya. Sekarang Cisa hanya bisa menangisi apa yang sudah terjadi. Berharap memiliki kehidupan yang penuh kebahagiaan dengan suaminya. Faktanya, suaminya justru masih memprioritaskan ibunya. Hati Cisa sangatlah hancur. Kini ia hanya berharap tangisannya disampaikan Tuhan kepada ayahnya. Menurut kalian, apakah yang Cisa lakukan untuk menegur Jimmy itu benar? Atau justru yang dilakukan Jimmy lah yang benar karena memprioritaskan ibunya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena episode selanjutnya akan segera tayang.